Dan sebelum kita bikin website, tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu. Karena website itu tentang konten, tetap semuanya tentang kontennya. Jadi kontennya harus kita siapkan dulu. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, brand identity. Jadi ada logo, ada colors, ada fonts juga. Kalau teman-teman realize ya, kalau teman-teman sadar bahwa dari tadi website aku tuh kuning pink ya, sekarang PPT aku juga, presentasi aku juga kuning dan pink gitu. Itu bagian dari brand identity aku yang aku buat. Jadi aku pengen menunjukkan kalau aku ini ya begini, santai bawaannya santai, terus juga cheerful gitu. Jadi aku pakai warna-warna yang vibrant, yang nyetar gitu ya, yang mencerang kalau orang Sunda bilang, karena yang itulah yang mau aku sampaikan kepada audiens aku gitu. Jadi pertama teman-teman bisa siapkan dulu brand identity. Aku bikin logo itu cuma pakai Canva juga, lagi-lagi pakai Canva. Dan kalau misalnya teman-teman beginner di Canva gitu ya, baru mau coba untuk mulai pakai Canva, di sana itu ada banyak banget template logo juga ada, bisa kita ganti, tinggal ganti sama nama kita atau nama jasa kita atau nama toko kita, tinggal kita ganti warnanya dan lain-lain, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atau ciri khas kita gitu. Tapi aku sangat encourage teman-teman untuk tetap mengganti template-nya, jadi tetap mengubah gitu ya. Jangan serta-merta template yang ada di Canva dipakai, karena itu template kan bisa dipakai sama jutaan orang di dunia ya. Jadi tetap harus diubah-ubah walaupun sedikit gitu. Jadi pertama siapkan dulu brand identity-nya, logo, warna, dan juga font-nya apa. Terus juga foto dan video dari foto kita, terus juga misal video kita beraktivitas, misalnya ada teman-teman MC di sini ya, foto-foto dan video selama sedang MC itu boleh dikumpulin dulu. Nah, bisa juga nih misalnya tiap event ditaruh gitu ya di website, tapi menurut aku itu terlalu berat, yang pertama. Yang kedua, klien itu biasanya, kalau voice over ya, kalau voice over itu biasanya dia akan dengerin beberapa detik awal aja. Akan udah kelihatan ini suaranya cocok atau enggak untuk kebutuhan mereka. Jadi yang aku taruh di website itu show reel. Show reel itu potongan-potongan dari pekerjaan atau project-project yang sudah aku lakukan, dijadikan, dikompil gitu ya, dikompilasi dalam satu video. Nah, itu juga bisa, karena yang penting kan tergambar aja. Nanti kalau misalnya mereka butuh akses untuk full versionnya, kita bisa taruh juga nih misalnya link Google Drive kita di website, jadi mereka bisa akses Google Drive kita, mereka bisa buka nih setiap project yang kita kerjakan, setiap videonya, setiap misalnya ada yang desainer grafis, setiap hasil desainnya, nah seperti itu. Jadi benar-benar kita bisa bikin seefektif dan efisien mungkin. Jadi disiapkan dulu ya brand identity, image dan video, sama copy. Copy itu apa ya? Bukan copy ABC, bukan copy Torabika, tapi copy ini simpelnya kayak kata-kata gitu ya, atau fancy words, kata-kata yang biasa ditaruh di website. Jadi ada kata-kata yang untuk di bagian header-nya, ada kata-kata untuk di bagian isi atau section-nya, gimana call to action-nya gitu ya. Dari atas sampai bawah kita mapping dulu, kopinya mau seperti apa, kata-katanya apa aja, describe diri kitanya, tulisannya seperti apa. Nah, kita siapkan dulu itu. Terus teman-teman lihat ini ada robot ya di sebelah kanan. Ini ceritanya dia adalah AI, Artificial Intelligence. Dan dia bilang, "Hi, I'm AI. It's okay to ask for my help." Jadi aku sangat encourage teman-teman, kalau mau low cost untuk bikin website-nya, untuk mau versi ekonomis gitu ya, bisa bantuan sama AI. Jadi aku suka pakai ChatGPT untuk bantu bikin copywriting gitu. Atau kalau teman-teman ada yang punya teman seorang copywriter, freelance writer gitu ya, bisa juga tuh. Jadi bisa kolaborasi atau jadi bisa kita bantu untuk gunakan jasa teman kita. Tapi kalau yang kembali lagi, kalau pengen yang low cost, bener-bener yang ekonomis, kita bisa pakai bantuan dari teknologi yang udah ada, salah satunya ChatGPT. Kita bisa pakai ChatGPT untuk bikin describe diri kita. Misalnya aku tuh suka gini nih, aku tunjukin aja ya teman-teman ya. Coba stop share dulu. Terus sebentar. Misalnya
Ini aku sharing ya. Nah, ini kita bisa ke chat.openai. Misalnya kita bikin gini, tolong buatkan satu paragraf deskripsi singkat untuk di website tentang Reva, misalnya Reva Rinda, seorang voice artist yang sudah menyelami dunia tarik suara sejak let's say 20 tahun yang lalu, karena aku dari umur 8 tahun. 20 tahun yang lalu. Oke, misalnya seperti ini. Kita enter. Nah, dia akan langsung nih bikin. Reva Rinda adalah seorang seniman suara berpengalaman dengan karir gemilang. Nah, misalnya dia ada yang terlalu lebay gitu ya, kita bisa ini aja, kita bisa edit sendiri. Nah, ini nanti kita taruh aja di website kita, misalnya seperti itu. Ini aku kasih contoh aja, opsi kalau misalnya kita mau dibantu dengan AI gitu. Oke, sudah ya, kita sharingnya ganti lagi. Kembali lagi ke materi. Oke, ini jadi prepare dulu itu 3 ini, dan juga ada goals-nya sih teman-teman. Goals dari website kita itu apa? Apakah kita pengen visitor atau pengunjung itu langsung kenal kita, atau kita pengen nunjukin portofolio kita, atau pengen mereka bisa langsung tahu kemana mereka harus ngontak kita kalau pengen kerja sama, atau pengen semuanya gitu ya. Jadi goals-nya itu apa untuk mereka yang berkunjung ke website kita. Dan juga yang nggak kalah penting adalah pesan apa sih yang mau kita sampaikan kepada website kita. Karena misalnya aku tetap menyampaikan diriku sebagai seorang ibu yang punya ketertarikan terhadap isu woman empowerment, misalnya seperti itu. Itu bisa menjadi pembeda kita dengan teman-teman freelancer lain yang juga jualan jasa yang sama gitu. Misalnya nanti ada klien dari satu produk mom and baby misalnya. Karena lihat itu jadi, oh aku pakai Kareva aja deh karena dia kan punya ketertarikan nih di dunia motherhood. Jadi kayaknya akan lebih nyampe pesannya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita pastikan pesan yang mau kita sampaikan juga bisa kita taruh di website. Begitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman yang udah online di laptop, boleh kita buka bareng-bareng yuk canva.com-nya. Kita langsung praktek aja.